Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntaha Julfa dengan NIM 12440100049. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu komunikasi dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Cecep Suryana, MSI. Saya dari kelas 1C, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan poin yang ada di nomor 7. Komunikasi merupakan proses suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Hal ini diungkapkan oleh Everett M. Rogers. Nah, sebelum kita membahas mengenai pernyataan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit siapa sih Everett M. Rogers ini. Everett M. Rogers lahir pada tanggal 6 Maret 1931 dan tutup usia pada tanggal 21 Oktober 2004. Ia adalah seorang ahli teori komunikasi dan sosiolog Amerika yang pertama kali memperkenalkan teori difusi, inovasi, dan istilah pengadopsi awal. Everett M. Rogers juga seorang ahli komunikasi terkenal. Memang benar, Everett M. Rogers menyatakan bahwa komunikasi adalah sebuah proses di mana suatu ide atau pesan disampaikan dari satu pihak atau yang disebut sumber ke pihak yang lain, yang bisa disebut juga sebagai penerima, dengan tujuan untuk mengubah perilaku atau sikap penerima. Nah, mari kita bahas sedikit mengenai pernyataan Everett M. Rogers mengenai komunikasi ini. Jadi intinya, komunikasi sebagai perubahan tingkah laku. Rogers melihat komunikasi bukan hanya sebagai penyampaian pesan saja, akan tetapi sebagai alat untuk mengubah cara seseorang berpikir atau bertindak. Nah, dalam proses komunikasi juga selalu ada pihak yang memulai pesan dan pihak yang menerimanya, atau yang disebut juga sumber dan penerima. Nah, tujuan akhir dari komunikasi menurut Rogers adalah untuk menghasilkan perubahan pada penerima pesan. Selanjutnya adalah ke materi yang kedua, saya mengambil poin yang ke-8. Komunikasi sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi berlangsung secara diadik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Nah, jadi menurut pernyataan tersebut itu salah adanya atau tidak benar. Karena apa? Karena komunikasi satu arah tidak berlangsung secara diadik atau dua arah. Justru ciri khas komunikasi satu arah adalah tidak adanya umpan balik dari penerima pesan. Artinya, informasi hanya mengalir dari pengirim ke penerima tanpa adanya kesempatan bagi penerima untuk merespon atau memberikan tanggapan. Nah, ciri-ciri komunikasi satu arah ini adalah: 1. Aliran informasi searah atau pesan yang hanya bergerak dari pengirim ke penerima saja. Tidak adanya umpan balik, penerima tidak bisa memberikan tanggapan secara langsung. Nah, satu lagi, fokus pada efisiensi, lebih mementingkan penyampaian pesan secara cepat daripada efektivitas. Contoh komunikasi satu arah itu seperti siaran televisi, iklan, maupun poster. Jadi, mengapa pernyataan tersebut bisa salah itu karena diadik itu merujuk pada hubungan timbal balik atau interaksi dua arah. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi diadik, yaitu komunikasi yang berlangsung antara dua orang. Salah satu orang bertindak sebagai komunikator yang menyampaikan pesan, sementara yang lainnya hanya sebagai komunikasi yang menerima pesan. Karena perilaku komunikasi hanya terjadi antara dua orang, dialog yang terjadi berlangsung secara intens. Baik, selanjutnya adalah materi yang ketiga. Saya mengambil poin ke-9. Hopland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Nah, mari kita bahas mengenai pernyataan tersebut. Tetapi sebelum kita bahas, saya akan membahas sedikit mengenai Hopland. Siapa sih Hopland itu? Bernama lengkap Karl Ivar Hopland.
Ia adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pencetus teori komunikasi persuasif. Ia juga merupakan salah satu pemikir ilmu komunikasi generasi pertama bersama dengan Harold D. Laswell, Kurt Lewin, dan Paul Felix. Hofland lahir di Chicago pada tanggal 12 Juni 1912. Ia memasuki Universitas Northwestern sampai tingkat master, lalu melanjutkan program doktor pada program psikolog di Universitas Yale. Nah, jadi intinya menurut Hofland melihat komunikasi sebagai alat untuk mempengaruhi. Ia berpendapat bahwa ketika seseorang menyampaikan pesan atau perangsang, tujuan utamanya adalah untuk membuat orang lain bertindak atau berpikir secara berbeda. Nah, mari kita bahas lebih lanjut lagi ya. Perangsang di sini adalah berupa kata-kata, gambar, tindakan, atau bahkan emosi yang kita kirimkan. Semua ini bisa menjadi pemicu untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang. Nah, mengubah tingkah laku. Tujuan akhir dari komunikasi menurut Hofland ialah untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Ini bisa berupa seperti perubahan sikap, pendapat, atau bahkan tindakan yang nyata. Mungkin di sini saya akan memberikan contoh sederhana mengenai pernyataan Hofland ini. Seperti iklan produk. Nah, ketika kita melihat iklan produk atau karena hal-hal yang lainnya itu, dari iklan tersebut berusaha menyampaikan pesan. Nah, yang disebut pesan itu adalah perangsang yang menarik agar kita tertarik membeli produk tersebut. Nah, membuat kita tertarik tersebut itu adalah perubahan dari tingkah laku kita sendiri. Implikasi dari pandangan Hofland ini adalah komunikasi itu sangat kuat. Kenapa? Karena kata-kata dan tindakan kita memiliki pengaruh yang besar terhadap orang lain. Pentingnya pemilihan kata-kata yang tepat dapat memicu reaksi yang kita inginkan. Selanjutnya adalah komunikasi tidak selalu berlangsung. Kadang perubahan perilaku terjadi secara bertahap dan tidak langsung. Selanjutnya adalah ke materi yang keempat. Saya mengambil poin ke-11. Pada saat komunikasi dianggap sebagai sebuah proses sebab akibat, maka komunikasi menjadi lebih dinamis. Hal ini terjadi karena adanya umpan balik. Konseptualisasi komunikasi tersebut termasuk ke dalam komunikasi sebagai tindakan satu arah. Nah, mari kita bahas. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya itu benar, namun tidak juga sepenuhnya salah. Jika komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat dengan adanya umpan balik, maka itu justru menunjukkan karakteristik komunikasi dua arah, bahkan bukan satu arah. Mari kita bahas lebih lanjut lagi. Komunikasi satu arah yaitu komunikasi yang tidak ada umpan baliknya dari penerima pesan. Artinya informasi hanya mengalir dari pengirim ke penerima tanpa adanya kesempatan bagi penerima untuk merespon dan memberikan tanggapan. Sedangkan komunikasi dua arah ialah komunikasi suatu proses komunikasi atau suatu proses penukaran informasi yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Dalam komunikasi ini, baik pengirim maupun penerima pesan memiliki kesempatan untuk memberikan dan menerima pesan secara bergantian. Adanya umpan balik merupakan ciri khas komunikasi dua arah. Misalkan contohnya adalah seperti percakapan tatap muka, diskusi, kelompok maupun rapat. Mengapa sih komunikasi dengan umpan balik itu disebut komunikasi dua arah? Karena satu, adanya umpan balik, adanya respon dari penerima terhadap pesan yang disampaikan oleh pengirim menunjukkan adanya interaksi dua arah. Selanjutnya seperti adanya umpan balik membuat komunikasi menjadi lebih dinamis karena pesan dapat terus berkembang dan berubah sesuai dengan reaksi penerima. Selanjutnya pemahaman yang lebih baik. Nah, umpan balik membantu pengirim untuk memahami apakah pesan yang disampaikan sudah diterima dengan baik atau perlu adanya penyesuaian.
Nah, dari pernyataan tersebut kita mengetahui bahwa konsep komunikasi sebagai proses sebab akibat dengan adanya umpan balik lebih tepat digolongkan sebagai komunikasi dua arah. Adanya umpan balik membuat komunikasi menjadi lebih efektif, lebih interaktif, lebih dinamis, dan memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih baik antara pengirim dan penerima. Jadi, pernyataan awal yang menyatakan bahwa komunikasi dengan umpan balik adalah komunikasi satu arah adalah salah. Baik, selanjutnya adalah materi yang kelima. Saya mengambil poin ke-13. Jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki derajat kedekatan fisik yang tinggi. Komunikasi massa yang memiliki derajat kedekatan fisik paling tinggi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pernyataan tersebut ya. Jadi dari pernyataan tersebut itu adalah tidak benar. Karena apa? Karena derajat kedekatan fisik ini mengacu pada tingkat keterhubungan fisik antara komunikator dan komunikan. Semakin dekat jarak fisiknya, maka akan semakin tinggi juga derajat kedekatan fisiknya. Komunikasi massa itu memiliki ciri khas. Nah, komunikasi massa adalah jumlah komunikan yang sangat besar dan tersebar di wilayah yang luas. Ini berarti secara fisik, komunikator dan komunikan terpisah jauh. Lantas, mengapa sih pernyataan tersebut bisa salah? Komunikasi massa justru memiliki derajat kedekatan fisik yang paling rendah dibandingkan dengan jenis komunikasi lainnya. Komunikasi interpersonal, misalnya percakapan ataupun tatap muka, atau komunikasi kelompok kecil, misalnya seperti rapat ataupun hal-hal yang lainnya, memiliki derajat kedekatan fisik yang jauh lebih tinggi karena melibatkan interaksi langsung dan jarak fisik yang dekat antara peserta. Jadi, intinya semakin besar jumlah peserta dalam komunikan, semakin rendah juga kedekatan fisiknya. Komunikasi massa dengan jumlah penonton yang sangat besar memiliki derajat kedekatan fisik yang paling rendah dibandingkan dengan jenis komunikasi yang lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh sederhana mengenai komunikasi massa ini. Misalnya ada seorang penyiar televisi yang menyiarkan berita. Jadi seperti bencana alam ataupun yang lainnya di tempat yang jauh dari tempat kita. Nah, kita sebagai komunikan itu hanya menonton di televisi saja. Jadi jarak antara komunikator dan komunikan itu terpisah sangat jauh. Namun hanya menggunakan. Selanjutnya adalah nomor 6. Saya mengambil pernyataan nomor 15. Komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita. Aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai sosial. Nah, mari kita bahas mengenai pernyataan ini. Jadi, dari pernyataan tersebut sebetulnya tidak sepenuhnya tepat. Karena apa? Karena fungsi-fungsi komunikasi yang tadi disebutkan seperti membangun konsep diri, aktualisasi diri, dan memupuk hubungan memang sangat terkait dengan aspek sosial dalam kehidupan manusia. Namun perlu kita ketahui, mengategorikan semua itu sebagai fungsi sosial adalah terlalu menyederhanakan peran komunikasi. Jadi peran komunikasi itu banyak, misalnya seperti fungsi sosial, fungsi psikologis, maupun fungsi biologis. Nah, fungsi sosial itu sendiri memang benar. Komunikasi berperan penting dalam interaksi sosial, membangun hubungan, dan membentuk identitas sosial kita. Namun, fungsi sosial ini hanya satu dari beberapa fungsi komunikasi yang lebih luas. Lanjutnya seperti fungsi psikologis, komunikasi juga memiliki fungsi yang sangat kuat dalam membentuk pikiran, perasaan, bahkan perilaku setiap individu. Membangun konsep diri, aktualisasi diri, dan terhindar dari tekanan adalah contoh dari fungsi komunikasi sebagai psikologis. Selanjutnya adalah seperti fungsi komunikasi biologis. Nah, dalam konteks ini atau konteks yang lebih luas, komunikasi juga memiliki fungsi biologis, yaitu misalnya seperti untuk bertahan hidup,
ataupun yang lainnya. Seperti contoh mungkin seperti bayi yang menangis untuk meminta makanan ataupun perhatian dari ibunya. Jadi, fungsi komunikasi yang tadi disebutkan sebenarnya hanya mencakup sedikit dari beberapa aspek komunikasi saja. Seperti sosial itu membangun hubungan, berinteraksi dengan orang lain, membentuk identitas sosial. Psikologis membentuk pikiran, perasaan, perilaku, memenuhi kebutuhan psikologis. Biologis memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jadi, intinya dari pernyataan tersebut, meskipun komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita, namun fungsi komunikasi tidak terbatas pada aspek sosial saja. Komunikasi adalah sebuah fenomena yang kompleks dan multifungsi yang melibatkan berbagai aspek di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah nomor 7, saya mengambil poin ke-16. Karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Jadi menurut pernyataan di atas itu benar sekali adanya. Ketika kita memandang komunikasi sebagai proses sebab akibat, maka secara otomatis kita melihatnya sebagai sebuah interaksi. Nah, proses sebab akibat ini berarti setiap tindakan komunikasi memicu reaksi atau tindakan balik. Jadi komunikasi bukan hanya satu arah, melainkan sebuah pertukaran yang dinamis. Interaksi menyiratkan adanya hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks komunikasi, interaksi terjadi ketika pesan yang dikirimkan oleh satu pihak memicu respon dari pihak lain. Mengapa demikian? Nah, adanya umpan balik menunjukkan bahwa komunikasi tidak terhenti pada pengirim pesan saja. Penerima akan merespon dan respon ini akan memicu tindakan selanjutnya dari pengirim atau yang bisa disebut juga sebagai umpan balik. Terus selanjutnya adalah komunikasi bukan proses statis, melainkan terus berkembang seiring adanya interaksi. Setiap pesan yang dikirimkan akan mempengaruhi pesan berikutnya. Pemahaman bersama. Melalui interaksi, kedua belah pihak dapat saling memahami dan membangun makna bersama. Contoh dari komunikasi sebagai interaksi ini, saya akan memberikan contoh sederhana. Misalnya seperti diskusi kelompok. Nah, di dalam diskusi setiap peserta memberikan masukan atau kita sendiri yang akan memberikan masukan terhadap apa yang sedang didiskusikan dan para anggota ataupun peserta-peserta yang lain menanggapi pendapat kita. Nah, ini adalah proses interaksi yang kompleks. Jadi intinya adalah komunikasi sebagai proses sebab akibat adalah cara yang tepat untuk memahami bahwa komunikasi adalah sebuah interaksi. Interaksi ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, membangun hubungan, dan memecahkan masalah. Selanjutnya adalah nomor ke-8, saya mengambil poin ke-21. Mahrebian menyatakan bahwa makna setiap pesan komunikasi dihasilkan dari fungsi. 55% pernyataan verbal, 7% untuk vokal, dan 30% ekspresi wajah. Nah, sebelum saya membahas mengenai pernyataan tersebut, saya akan membahas sedikit siapa sih Mahrebian ini. Bernama lengkap Albert Mahrebian, lahir pada tahun 1939 dari keluarga Amerina di Iran. Ia adalah profesor emeritus psikologi di Universitas California, Los Angeles. Ia mendedikasikan waktunya untuk meneliti, menulis, dan berkonsultasi. Karyanya sangat menonjol dalam membangun pemahaman awal mengenai bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal. Dari teori Mahrebian ini berfokus pada dampak relatif dari berbagai elemen dalam komunikasi tatap muka, terutama dalam menyampaikan emosi dan sikap. Jadi dari pernyataan itu memang benar adanya bahwa Mahrebian menyebutkan itu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Dari 55% pernyataan verbal ini mengacu pada kata-kata yang kita ucapkan. 7% bentuk vokal ini termasuk nada suara, volume, kecepatan bicara, dan intonasi. 38% sisanya ekspresi wajah. Ini mencakup ekspresi wajah, situ sendiri, gerakan mata, dan bahasa tubuh lainnya. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan dari teori ini? Nonverbal lebih dominan. Teori ini menyimpulkan bahwa dalam situasi tatap muka,
pesan nonverbal atau ekspresi wajah dan bentuk vokal memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menyampaikan emosi dan sikap dibandingkan dengan kata-kata yang diucapkan. Pentingnya keselarasan agar komunikasi efektif, pesan verbal dan nonverbal saling mendukung. Jika ada ketidaksesuaian, penerima pesan cenderung lebih mempercayai pesan nonverbal. Keterbatasan teori Mahrabein ini bisa kita lihat seperti konteks. Teori ini didasarkan pada penelitian laboratorium dengan situasi yang terkontrol. Hasilnya mungkin tidak selalu berlaku dalam semua situasi komunikasi. Teori ini terlalu berfokus pada emosi. Nah, pada komunikasi emosi terdapat komunikasi informasi. Terus pengukuran yang sulit, memisahkan pengaruh masing-masing elemen secara pasti adalah suatu hal yang mungkin sulit untuk dilakukan. Jadi intinya, teori Mahrabian memberikan kita pemahaman yang lebih mengenai pentingnya komunikasi nonverbal. Namun, kita perlu berhati-hati dalam mengeneralisasi hasil penelitian ini ke semua situasi komunikasi. Konteks sangat penting dalam menentukan pengaruh relatif dari setiap elemen komunikasi. Selanjutnya adalah nomor 9, saya mengambil poin ke-33. Fungsi yang berupaya memberikan interpretasi atau penafsiran informasi mengenai peristiwa yang terjadi dikenal dengan fungsi komunikan instrumental. Jadi dari pernyataan ini itu tidaklah tepat. Kenapa? Fungsi komunikasi instrumental lebih berfokus pada pengaruh dan tindakan yang dihasilkan dari komunikasi, bukan pada interpretasi atau penafsiran semata. Komunikasi instrumental adalah jenis komunikasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sederhananya, ini adalah komunikasi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai sesuatu. Tujuan tersebut bisa berupa memberikan informasi, menyampaikan fakta, data, atau pengetahuan. Terus mempengaruhi, mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku orang lain. Mengertakkan tindakan, mengejar, mentransfer pengetahuan atau keterampilan, dan menghibur. Jadi intinya adalah komunikasi instrumental bersifat fungsional. Komunikasi ini tidak hanya sekedar untuk berinteraksi, tetapi juga untuk mencapai hasil yang konkret. Interpretasi dan penafsiran informasi lebih berkaitan dengan fungsi komunikasi secara ekspresif. Fungsi ini bertujuan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, atau pikiran seseorang. Jadi singkatnya, fungsi instrumental itu berfokus pada tindakan dan hasil, sedangkan fungsi ekspresif itu berfokus pada ekspresi diri. Jadi pernyataan yang awal tadi itu mengatakan bahwa fungsi komunikasi instrumental bertujuan untuk memberikan interpretasi adalah salah. Selanjutnya adalah nomor yang terakhir, nomor ke-10. Saya mengambil poin ke-47. Semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Nah, jadi memang benar sekali adanya. Pernyataan tersebut menunjukkan pemahaman yang baik mengenai komunikasi nonverbal. Saya akan membahas sedikit mengenai hal tersebut. Ketika seseorang tertarik pada suatu objek atau individu, secara alami pupil mata akan melebar. Ini adalah reaksi fisiologis yang terjadi secara tidak sadar. Nah, dilatasi pupil ini adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Meskipun tidak diucapkan, perubahan fisik pada mata ini dapat menyampaikan pesan kepada orang lain mengenai minat, ketertarikan, atau bahkan emosi yang sedang dirasakan. Mengapa demikian? Secara tidak sadar, perubahan ukuran pupil terjadi secara otomatis dan sulit untuk dikontrol secara sadar. Menyampaikan informasi, dilatasi pupil dapat memberikan informasi kepada orang lain mengenai keadaan emosional dan tingkat perhatian seseorang. Misalkan contoh komunikasi nonverbal melalui mata itu seperti kontak mata, namanya dan intensitas kontak mata dapat menunjukkan minat, ketertarikan, atau ketidaknyamanan. Terus kedipan mata. Frekuensi kedipan mata dapat mengindikasikan tingkat kecemasan atau kebohongan. Arah pandangan mata dapat menunjukkan fokus perhatian seseorang. Jadi intinya, dilatasi pupil adalah contoh yang sangat baik untuk menunjukkan bagaimana si komunikasi nonverbal dapat mengungkapkan banyak hal tentang pikiran dan perasaan.
Meskipun tidak diucapkan, perubahan fisik yang halus seperti ini dapat memberikan petunjuk penting dalam interaksi sosial. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.